kalian gak mau ketinggalan kayak Bang Nujo kan? Makanya stay tune yes! Happy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang hukum tanah adat di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Salwa Khairunisa, saya Bella Bernadia, Saya Rangga Dita Nasution. Saya Teguh Nugraha Sarman Putra. saya Yuliani Nasution. Saya Nugul Syarah Modena Lubis. Nah, di sini kami akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian, kedua kedudukan, ketiga berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, keempat keberadaan, kelima status kepemilikan, keenam penyelesaian sengketa, dan kesimpulan. Halo guys, nah di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum tanah adat. Ada yang tahu nggak sih pengertian hukum tanah adat itu apa? Nope. Enggak, dengerin baik-baik ya. Hukum tanah adat menurut BFSI adalah hak kepemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat dan masa lampau serta masa kini. Dan ada yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan serta autentik atau tertulis. Kemudian pula ada yang didasarkan atas pengakuan dan tidak tertulis. Sekian dari saya, terima kasih. Hai guys, saya akan menjelaskan tentang kedudukan hukum tanah adat di Indonesia, yang dimana ada 6 kedudukannya. Yang pertama tentang pengakuan hukum, yang kedua tentang hak ulayat, yang ketiga tentang perlindungan hukum, yang keempat tentang konflik dan penyelesaiannya, yang kelima tentang reformasi agraria, yang terakhir tentang kearifan lokal. Sekian, terima kasih. Halo guys, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang keberadaan status hukum tanah adat sebelum dan sesudah dikeluarkannya UUPA. Seperti yang sama kita ketahui, UUPA adalah Undang-Undang Pokok Agraria yang diciptakan pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada para masyarakat adat. Jadi sesudah dikeluarkannya UUPA, maka dari itu pemerintah berupaya memberikan solusi kepada masyarakat adat agar memberikan kepastian hukum kepada para masyarakat adat. Jadi tujuan lahirnya UUPA ini yaitu untuk memberikan kebahagiaan, rasa nyaman, ketentraman, dan untuk sebagai bentuk perlawanan untuk melawan kolonialisme di masa penjajahan Belanda. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Bye. Oh iya, hukum adat. Keberadaan tanah adat di Indonesia. Tanah adat di Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat adat, baik sebagai sumber daya alam, bagian dari budaya maupun identitas masyarakat. Tanah adat merupakan tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat adat sejak dahulu dan diwariskan secara turun-menurun. Contohnya seperti di Kalimantan, Tanah Gayo, dan lain-lain. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Yuliani Nasution, di mana kita akan membahas tentang hak kepemilikan tanah adat. Mana dari narasumber kita? Gimana pendapat sadari mengenai hak kepemilikan tanah adat? Lah, mana saya tahu? Bohong. What? Jadi status hak kepemilikan tanah adat itu dimiliki oleh para masyarakat adat. Status kepemilikan hak tanah adat ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 dan ayat 3. Undang-Undang Agraria juga mewajibkan seluruh tanah adat segera didaftarkan. Mohon maaf ada iklan. Sekian, terima kasih. Bye. Ada Bang Nuju. Ya, kenapa tuh, Kak? Bang Nuju, gimana sih cara penyelesaian sengketa tanah adat? Baik, penyelesaian sengketa tanah adat dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi dengan cara pengadilan hukum negeri, sedangkan non-litigasi dengan cara perdamaian adat dalam masyarakat. Bagaimana kawan-kawan? Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru sebelum bertemu. Isu. Tadi nonton. Ayo, susulan materi kita apa? Apa ya? Jadi kesimpulan dari materi kita yaitu hukum tanah adat di Indonesia, yang dimana tentang perlindungannya, pengakuan hukumnya, dan hak ulayat. Perlindungan dan pengakuan hukumnya itu udah ada loh di Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu nomor 5 tahun 1960. Kalau hak ulayat itu hak yang diberikan kepada masyarakat adat untuk mengelola, memanfaatkan tanah adat yang ada di wilayah mereka. Jadi itu dia inti dari materi kita hari ini. Oke, terima kasih. Sama-sama.